Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Carrie. Film ini telah rilis pada tanggal 18 Oktober tahun 2013. Di dalam film ini bercerita tentang seseorang yang pemalu dan pendiam, namun secara tiba-tiba dirinya bisa mengeluarkan kekuatan telekinesis. Cerita ini gue buat karena banyaknya permintaan dari kalian. Dan setelah gue menonton, gue malah bingung sendiri dengan cerita di dalam film kali ini. Ada banyak sekali adegan yang dipotong. Total ada 9 scene yang dipotong. Tapi gue tidak tahu alasannya kenapa. Di antara 9 scene yang dipotong, gue hanya bisa mendapatkan 3 scene-nya saja. Dan gue akan langsung memasukkan scene yang dipotong ke dalam cerita kali ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Margaret White. Margaret adalah seorang wanita yang sangat taat pada ajaran agama. Sebenarnya dia memiliki seorang suami, namun gua tidak tahu suaminya kemana. Terlihat di jari manisnya terdapat cincin, jadi gua dapat menyimpulkan bahwa Margaret telah menikah sebelumnya. Pada jauh-jauh hari sebelumnya, Margaret serta suaminya telah berhubungan badan layaknya suami istri. Dan hingga pada akhirnya Margaret hamil. Namun anehnya, Margaret melihat perutnya buncit disebabkan karena penyakit kanker. Suatu hari dia melahirkan seorang bayi perempuan. Setelah melahirkan, Margaret menganggap bayi tersebut adalah sebuah kutukan dari dosa yang telah ia perbuat. Mungkin dosa yang dimaksud adalah berhubungan badan. Ya, tapi entahlah. Margaret berniat membunuh bayi yang baru saja dilahirkan. Namun karena ia merasa kasihan, ia pun mengurungkan niatnya dan memutuskan untuk merawat bayi tersebut. Suatu hari ketika anak Margaret yang bernama Carrie telah berusia kurang lebih 8 tahun, dirinya tidak sengaja melihat tetangganya tanpa mengenakan pakaian. Tak lama setelah itu, ibunya langsung datang untuk membawa Carrie masuk ke dalam. Sebelum masuk, Margaret berkata bahwa wanita yang memperlihatkan payudara adalah sebuah dosa besar. Selang beberapa menit, tiba-tiba muncul hujan es yang hanya mengenai rumahnya. Margaret percaya bahwa itu adalah pertanda bagi Tuhan untuk menjauhi mereka. Bertahun-tahun kemudian, bayi itu telah tumbuh menjadi remaja cantik yang bernama Carrie White. Carrie adalah gadis yang polos, pemalu dan kurang pede jika bertemu orang. Karena sikapnya itulah, ia sering dijadikan bahan bulian anak-anak di sekolahnya. Suatu hari setelah Carrie selesai berolahraga, ia pun hendak mandi di sekolah. Saat ia mandi, Carrie sangat terkejut karena melihat darah di tangannya. Dirinya pun langsung berteriak histeris dan mengira dirinya akan mati kehabisan darah. Padahal yang sebenarnya terjadi, dirinya hanya mengalami menstruasi untuk pertama kalinya. Margaret tidak pernah mengajarkan seks edukasi kepada si Carrie. Kemudian ia meminta tolong pada teman-temannya. Namun dirinya malah dibully habis-habisan oleh mereka. Mereka lalu melemparkan pembalut ke arah Carrie. Tidak hanya itu saja, salah satu teman sekelasnya yang bernama Chris merekam aksi pembulian tersebut. Tak lama kemudian, guru olahraga yang bernama Burita Desjardins langsung datang untuk membantu Carrie. Setelah kejadian itu, ibu Carrie datang ke sekolah untuk menjemput Carrie. Sesampai di rumah, Margaret memukul kepalanya ke tembok karena Carrie telah berbuat dosa. Kemudian Margaret memberitahu Carrie bahwa menstruasi merupakan sebuah dosa seksual. Margaret juga melarang Carrie mandi bersama orang lain. Carrie pun menolak larangan ibunya karena itu sudah aturan dari sekolah. Karena kesal, Margaret memukul wajah Carrie dan mengurung Carrie di ruangan doa. Carrie pun terus memberontak agar dirinya bisa keluar. Tiba-tiba saja Carrie bisa meretakkan pintu yang ada di hadapannya. Sementara itu, Chris yang telah merekam kejadian pembulian itu dengan sengaja menyebarkan video Carrie ke dalam YouTube. Keesokan harinya, Carrie dan teman-temannya yang telah membuli Carrie dihukum oleh Burita. Mereka semua disuruh berlari di lapangan sekolah setiap pagi selama seminggu. Dan jika mereka berhenti berlari, mereka tidak akan diizinkan mengikuti prom night. Chris yang mendengar hal itu langsung merasa sangat-sangat kesal. Kemudian ia pun berhenti berlari dan menentang Ibu Rita bahwa dirinya tidak bersalah. Burita pun langsung memutuskan untuk men-skors dan tidak mengizinkan Chris untuk mengikuti prom night. Chris sangat kesal dan pergi meninggalkan teman-temannya yang sedang dihukum di lapangan. Lalu ia berjanji akan balas dendam kepada Carrie. Saat Carrie pergi ke sekolah, semua orang di sana melihat dan membicarakan tentang dirinya. Mendengar hal tersebut, Carrie pun marah dan bergegas untuk pergi ke kamar mandi. Di sana dirinya terkejut karena bisa memecahkan cermin hanya dengan sekali tatapan. Awalnya ia merasa bingung kenapa cermin itu bisa pecah.
Ia pun dengan iseng mencoba menggerakkan serpihan cermin itu dan ternyata benar-benar berhasil. Carrie pun mulai menyadari bahwa ia memiliki kemampuan telekinesis dan mulai mempelajari kemampuannya itu. Telekinesis adalah sebuah kemampuan menggerakkan benda atau makhluk hidup tanpa menyentuhnya. Setelah pelajaran selesai, Chris membawa ayahnya untuk melaporkan Burita karena telah menghukumnya. Chris meminta kepala sekolah agar membiarkan Chris mengikuti prom night. Awalnya ayahnya membela Chris, namun Burita tahu di HP-nya terdapat bukti bahwa Chris merekam semua kejadian itu. Burita kemudian menyuruh ayahnya untuk mengecek HP-nya, namun Chris pun menolak dan langsung pergi dari sana. Malam hari saat Carrie hendak tidur, ia kembali melatih kemampuan telekinesisnya dengan cara mengangkat banyak buku serta mengangkat kasurnya. Ibunya yang ada di lantai bawah merasa ada sesuatu yang aneh di dalam kamarnya. Ibunya pun segera mengecek Carrie. Namun, Carrie berpura-pura tidur. Keesokan harinya, Sue yang masih merasa bersalah pada Carrie memikirkan rencana untuk menyuruh Tommy, yaitu pacarnya, pergi ke prom night bersama dengan Carrie. Tommy pun menolak permintaan dari Sue karena dirinya ingin pergi ke prom night bersama dengan Sue. Namun Sue terus memaksa Tommy hingga pada akhirnya Tommy menuruti permintaan dari Sue. Tommy pun segera menemui Carrie untuk mengajaknya pergi ke prom night. Namun, Carrie langsung menolak ajakannya tersebut karena ia berpikir dirinya akan ditipu lagi. Tak lama setelah itu, Carrie pun pergi meninggalkan Tommy. Karena Carrie ini anaknya sangat polos, ia sampai menangis karena diajak pergi ke prom bersama dengan Tommy. Burita yang tidak sengaja melihat Carrie menangis, ia pun mulai menenangkan Carrie. Di situ, Carrie curhat kepada Burita mengenai ajakan Tommy. Setelah mendengar curhatan Carrie, Burita lalu pergi menemui Sue dan Tommy. Burita bertanya, apakah Tommy serius mengajak Carrie ke prom night atau hanya main-main saja? Lalu Tommy menjawab bahwa ia serius mengajak Carrie pergi ke prom night. Tapi Carrie telah menolak ajakan Tommy. Sue kembali memaksa Tommy untuk mengajak Carrie agar dia mau pergi ke prom night. Di sini Burita benar-benar melakukan tugasnya sebagai guru. Dia sangat perhatian pada Carrie yang selalu dijadikan bahan bulian di sekolahnya. Saat Carrie pulang ke rumah, ia melihat Tommy sudah ada di depan rumahnya. Ternyata, Tommy kembali mengajak Carrie untuk pergi ke prom bersamanya. Carrie pun kaget dan takut jika ibunya melihat Tommy berada di depan rumahnya. Ia pun terpaksa menerima ajakan Tommy agar Tommy bisa segera pergi dari rumahnya. Sebenarnya, Carrie sangat-sangat senang bisa mengikuti prom night bersama dengan Tommy. Tapi, ibunya selalu saja melarangnya. Ia pun mulai mempersiapkan kebutuhan promnya. Karena Carrie tidak mempunyai uang, ia hanya pergi membeli kain dan membuat gaunnya sendiri. Carrie pun memberitahu ibunya bahwa dirinya akan pergi ke prom bersama dengan Tommy. Hal itu tentu saja membuat Margaret langsung melarang Carrie pergi ke sana. Carrie sangat ingin menjadi gadis yang normal, tetapi ibunya yang terlalu fanatik dengan agama membuat Carrie kehilangan kebebasan di masa remajanya. Carrie terus meyakinkan Margaret bahwa Tommy adalah anak yang baik. Margaret pun terus berkata bahwa semua laki-laki itu berbahaya. Mungkin ini juga salah satu alasan mengapa si bapaknya Carrie pergi dari rumah meninggalkan mereka berdua. Karena muak dengan perkataan ibunya, Carrie pun mengeluarkan kemampuan telekinesisnya. Margaret yang melihat hal tersebut langsung ketakutan dan menganggap Carrie telah dikuasai oleh iblis. Carrie pun membantah hal tersebut. Mungkin kemampuannya ini diwariskan dari ayahnya. Lalu di sini ada hal yang unik, di mana Margaret berkata bahwa ayah Carrie telah memberikan penyakit kanker pada perutnya. Dan ternyata kanker yang dimaksud Margaret merupakan bayi yang telah dilahirkan di awal cerita tadi. Jadi selama 9 bulan mengandung, Margaret mengira bahwa dirinya mengidap penyakit kanker. Di situ, Carrie bersikeras akan pergi ke prom night meskipun ibunya sudah melarangnya. Di sisi lain, Chris dan pacarnya yang bernama Billy memiliki rencana busuk untuk balas dendam kepada Carrie, di mana mereka akan pergi ke peternakan untuk membunuh seekor babi agar bisa diambil darahnya, yang nantinya darahnya tersebut digunakan untuk mempermalukan Carrie. Carrie pun mulai bersiap-siap untuk mengikuti prom bersama dengan Tommy. Dirinya terlihat sangat cantik karena memakai gaun pink yang telah dibuatnya sendiri. Margaret pun datang dan kembali melarang Carrie pergi ke prom tersebut. Sebenarnya Margaret ini sangat sayang pada Carrie, tetapi kekhawatirannya itu membuat Carrie tidak bisa menikmati masa mudanya walau hanya sebentar saja. Karena Margaret terus berbicara, Carrie pun langsung mengunci Margaret di ruangan doa dengan menggunakan kemampuannya.
Setelah itu, Carrie pun pergi bersama Tommy ke prom night. Di situ, Carrie terlihat sangat berbeda dari penampilannya yang biasa. Sampai-sampai si Tommy juga terkesima dengan kecantikan Carrie. Mereka pun sangat menikmati acara prom tersebut. Kemudian Tommy mengajak Carrie untuk berdansa bersama. Awalnya, Carrie menolaknya. Namun, Tommy terus memaksa Carrie agar mau berdansa dengan dirinya. Tak lama setelah itu, tibalah saat pemilihan raja dan ratu prom night. Di sini, Chris bersekongkol dengan temannya untuk membuat Tommy dan Carrie menjadi raja dan ratu pada prom tersebut. Sebelum itu, Chris memberitahu Sue tentang rencana balas dendamnya kepada si Carrie. Mengetahui hal tersebut, Sue langsung pergi ke prom untuk mengingatkan Carrie dan juga Tommy tentang rencana balas dendam Chris. Namun, hal itu gagal ia lakukan karena Bu Rita langsung mengusirnya. Tak lama kemudian, akhirnya Tommy dan Carrie terpilih menjadi raja dan ratu prom night. Mereka berdua pun segera pergi ke atas, dan tepat di atas Carrie, Chris menumpahkan darah babi ke tubuh Carrie. Tak hanya itu saja, teman Chris memutar video saat Carrie mengalami menstruasi. Mereka yang datang pada prom itu langsung menertawai Carrie. Setelah berhasil membalaskan dendamnya, Chris dan Billy langsung kabur dari tempat tersebut. Carrie pun sangat kaget dan shock dengan apa yang terjadi. Lalu, ember yang digunakan sebagai wadah darah tadi terjatuh tepat mengenai kepala Tommy, hingga Tommy meninggal di tempat. Setelah Tommy meninggal, Carrie pun sudah muak dengan tawaan dan hinaan dari orang-orang. Kemarahan itu akhirnya membuat Carrie mengerahkan kemampuan telekinesisnya. Ia langsung membunuh semua orang yang telah menertawai dan membuli dirinya. Hingga pada akhirnya gedung sekolah mengalami kebakaran hebat. Ada beberapa orang yang selamat dan ada juga yang meninggal di tempat. Carrie pun segera keluar dari tempat promnya untuk mengejar Chris dan Billy. Billy kemudian ingin menabrak Carrie, namun hal itu ternyata sia-sia. Carrie dengan mudahnya menghentikan mobilnya, sehingga membuat Billy tewas seketika. Setelah Billy tewas, Chris sekali lagi mencoba untuk menabrak Carrie. Namun usahanya sia-sia. Malahan dirinya menabrak pom bensin yang membuat mobilnya meledak seketika. Setelah kejadian mengerikan itu, Carrie pulang ke rumah. Dengan rasa bersalahnya, Carrie meminta maaf pada Margaret dan mereka pun saling berpelukan. Bersamaan dengan itu, Margaret membawa pisau untuk membunuh Carrie. Carrie pun mencoba untuk melawan, namun ia secara tidak sengaja membunuh ibunya sendiri. Carrie pun sangat bersedih dan menyesal karena telah membunuh ibunya sendiri. Tak lama setelah itu, Sue datang dan mencoba meminta maaf pada Carrie. Karena Carrie menyesal telah membunuh ibunya, ia pun memutuskan untuk bunuh diri saja. Tetapi sebelum itu, Carrie mendengar ada detak jantung yang berada di perut Sue. Carrie berkata pada Sue bahwa Sue sedang hamil. Mengetahui hal tersebut, Carrie pun mengeluarkan Sue dari rumahnya menggunakan kemampuan telekinesisnya. Tak lama kemudian, rumah Carrie hancur seketika. Setelah kejadian yang mengerikan, Sue dibawa ke pengadilan untuk bersaksi tentang tragedi mengenaskan yang terjadi di sekolahnya. Usai dari pengadilan, Sue pergi ke makam Carrie untuk menempatkan mawar putih di dekat kuburannya. Dan ketika Sue pergi, seketika batu nisannya menjadi retak dan terdengar jeritan keras dari Carrie. Setelah kematian teman-teman terdekatnya dan juga Tommy, Sue menjadi stres di masa kehamilannya dan cerita pun selesai. Oke, mungkin di antara kalian masih bingung tentang keluarga Carrie ini. Kenapa Carrie ini bisa memiliki kekuatan seperti itu? Dan di sini gua akan mencoba membahasnya. Walau jawaban yang gua berikan tidak sepenuhnya benar. Kita bisa melihat bahwa ada 9 scene yang dipotong, entah apa alasannya. Setelah gua searching alasannya dan tidak menemukan satupun alasannya. Ada beberapa scene yang dihapus yang justru membuat gua bingung sendiri. Seperti es yang tiba-tiba jatuh di area rumahnya, atau scene di mana batu nisan Carrie tiba-tiba retak. Dan beberapa scene lagi yang tidak bisa gua temukan. Gara-gara scene-nya banyak yang dipotong, jadi sulit untuk menemukan titik terangnya. Mungkin bisa jadi bahwa si ibu Margaret memiliki keluarga yang sangat taat pada kepercayaan Mormon. Walau di sepanjang cerita tidak dijelaskan ibunya menganut kepercayaan apa. Jadi, apakah Margaret itu lahir di keluarga yang suci? Sampai-sampai dia tidak membiarkan anaknya dengan bebas melihat hal-hal yang berbau porno. Mungkin itulah salah satu alasan kenapa Carrie memiliki kekuatan. Karena mungkin itu adalah anugerah yang diberikan kepadanya. Di scene akhir kita bisa melihat batu nisan pecah, yang mungkin dimaksudkan bahwa Carrie telah durhaka kepada ibunya sendiri. Dan secara tidak sengaja kemampuannya dipergunakan dengan cara yang salah.
sehingga itulah yang membuat dirinya masuk ke dalam neraka. Oke, coba kalian komen aja di bawah guys mengenai keluarga Carrie dan kenapa ada banyak scene yang dipotong. Oke, jawaban di atas hanya berdasarkan opini gua. Jadi kalau ada yang salah mohon dimaafkan guys. Oke, mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada yang mau request film atau mereview sebuah film, silahkan komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.